Cut. Kamu tahu nggak sih dating app itu apa? Tahu sih. Saya nggak tahu. Tahu? Kalau tahu, menurut kamu dating app itu aplikasi yang kayak gimana sih? Kalau dari aku sendiri sih itu aplikasi buat mengisi kegabutan, nyari-nyari jogan kalau ada, tapi jarang sih. Menurut aku dating app itu aplikasi kencan online. Sesuai namanya dating app kencan online. Menurut aku itu aplikasi kencan online. Menurut saya pribadi itu merupakan aplikasi untuk mencari teman kencan. Iya tahu. Aplikasi kencan online. Sebuah sarana prasarana untuk mendekatkan orang yang jauh dari dekat. Itu aplikasi buat cari pasangan di dunia online kan? Kalau tahu, kau pernah main nggak nih? Enggak, belum. Personal itu belum. Aku sih. Apa ya? Pernah. Oma TV termasuk nggak dating app? Kurang sih ya. Kurang ya. Jauh ini belum pernah ya. Enggak. Masa. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Tapi tertarik buat nyoba nggak? Tertarik tapi takut. Iya enggak. Wah. Gimana tuh? Gimana tuh? Penasaran tapi nggak tertarik. Gimana ya? Enggak. Mungkin ada ya. Dulu mungkin pernah, sekarang enggak. Tapi kedepannya kurang tahu ya. Sekarang lagi mainin sih. Spill dong apa aplikasinya? Bumble. Kalau gitu, kamu kenapa download? Downloadnya cuma untuk seru-seruan aja sih, cari teman. Bumble sama Tinder sih untuk Loh, nggak bayar tak? Baru 2 sih. Kenapa ya? Karena itu mungkin karena COVID, jadi bosen kan, pengen ketemu orang baru, pengen bersosialisasi. Mungkin satunya bisa dari Bumble itu kali ya. Berarti selain untuk have fun, menurut kamu tuh keuntungannya apa aja sih? Nah itu tadi keuntungannya ya kita bisa banyak dapat kenalan, terus bisa ya kalau mungkin jodoh bisa jadi pasangan nanti mungkin. Ya, gitu. Ya gabut-gabut aja sih buat kalau misalnya lagi di waktu-waktu yang bener-bener bosen banget nih, kita buka dating app aja lah selain main game gitu kan. Keuntungannya banyak cowok kan? Enggak tahu sih. Ya kalau dari keuntungan menurut aku sih ya itu, kalau misalnya ada yang ganteng lihat oh ya udah terus stalking dia itu sih. Sama ya mungkin ini emang jarang banget terjadi sih, kayak nambah temen cewek itu tuh sangat jarang. Kita bisa menemukan orang baru. Kita bisa berteman dengan berbagai negara. Dan yang ketiga kita bisa menemukan orang yang sehobi dengan kita. Contoh main game, lain-lain. Tadi kan keuntungan, kalau sekarang dari dampak negatif nih, kau pernah nggak ngerasain dampaknya? Kalau untuk diri sendiri ya paling dampak negatifnya cuman apa ya, tekanan mental gitu kan, gara-gara lihat-lihat yang kayak mana kebuka-buka gitu kan. Apalagi aku orang baik-baik. Mungkin kalau untuk bahayanya bisa jadi ladang penipuan atau kejahatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas ya menyalahgunakan aplikasi tersebut lah. Katanya bertawar. Dampak negatif sih sejauh ini ya kalau dating app kayak ada beberapa aplikasi itu yang disalahpergunakan untuk dipakai untuk yang kita tahu BO gitu-gitu. Terus penipuan ya, negatifnya begitulah. Kita bisa aja ditipu mungkin. Mungkin orangnya bisa mengaku-ngaku dengan identitas orang lain. Ya bisa dimanfaatin oknum-oknum untuk berbuat yang ya kayak penipuan kayak atau apa gitu. Sugar daddy.
Cuman scam doang ya yang beda orang, kayak beda aja gitu sama profil yang di IG-nya. Kalau dampak negatif dari dating apps belum pernah sih. Contohnya body shaming secara online, scam, terus mungkin lebih parahnya lagi sarana penipuan. Tahu sih, kan banyak banget kan kasus yang misalnya profile dating app-nya itu beda banget sama muka aslinya. Nah, menurut aku itu bisa sih jadiin kayak penipuan semacam itu. Tahu sih kalau dating app itu bisa jadi ladang buat orang buat kejahatan. Mungkin di bagian mungkin bisa penipuan, pelecehan gitu. Biasanya sih ada korban-korban dari aplikasi tersebut. Kalau gitu, kau pernah nggak sih kayak baca-baca atau dengar-dengar kasus yang terkait dengan itu? Pernah. Kayak apa? Kasus yang korbannya ini ditipu sampai datang ke Afrika. Karena kamu bilang kamu tahu sisi bahayanya. Ngomong-ngomong tentang dating apps nih, ada loh satu film yang judulnya Tinder Swindler. Kamu pernah dengar nggak tentang film ini? Pernah. Spill dong, gimana sih jalan ceritanya? Jadi setahu aku itu tuh tentang penyalahgunaan Tinder. Jadi ya cowoknya itu biasalah kayak nyamar seakan-akan kalau dia tuh kaya, ganteng, tapi ternyata realitanya tuh apaan, malah dia tuh penipu gitu. Wah, nggak tahu sih, baru dengar sih itu film. Kan ada satu cowok yang dia itu udah makan 3 korban, dimana dia melakukan kejahatan penipuan di situ. Jadi dia pura-pura jadi anak konglomerat, terus morotin tuh 3 orang tadi. Tapi yang meresahkan adalah secara hukum keadilan tuh kayak gak ditegakin gitu loh. Jadi dia cuma dihukum 5 bulan, dan menurut aku itu nggak make sense. Secara garis besar ya harus hati-hati ya. Mungkin trust issue agak berguna sedikit gitu. Oke. Jadi sebenarnya nih kamu tuh setuju nggak sih sama adanya aplikasi kencan ini? Mungkin setuju buat mungkin orang yang mungkin butuh teman untuk bercerita gitu. Kita harus pintar-pintar untuk milih teman ngobrol atau teman kencan. Soalnya itu bisa berdampak ke depannya ya untuk kita pribadi. Sebenarnya film Tinder Swindler gue tahu, cuman gue nggak tahu gambaran, gue nggak tahu cerita gimana. Tapi gue udah cerita nggak bisa daripada itu. Jadi gini, gue punya temen cowok, sebut inisialnya T lah. Nah dia nih ketemu sama cewek, match di Bumble, abis itu dia diajak nongkrong. Kalau di kafe nih, pas di kafe kan dia orangnya emang agak berduit gitu kan, jadi gayanya udah keren gitu. Terus pas ke kafe, udah berapa lama dia diajak clubbing lah, mereka clubbing bro. Nah habis dia clubbing, dia tuh dibungkus. Lu bayangin seorang temen gue culun nih pakai kacamata begini, pakai kacamata, terus dia dibungkus dipakai sampai besoknya dia nggak bisa. Kalau menurut saya sih solusi buat kami ya, kami yang main aplikasi dating nih, kami lebih bijak-bijak lagi, lebih pintar-pintar menggunakan aplikasi. Jangan terlalu mudah percaya begitu, harus cari infonya sedetail mungkin. Jangan sampai kalian mau ketemu orang itu terus begini orangnya beda, itu kalian sudah ditipu. Hati-hati. Untuk solusi sendiri, kalau untuk mencegah jangan main dating app. Terus hati-hati aja main dating apps, apalagi kenal sama orang yang baru dikenal, apalagi itu dari sosial media. Jadi jangan terlalu percaya sama orang yang baru dikenal. Harus lebih berhati-hati dalam memilih pertemanan. Kita sebagai generasi milenial ya pintar-pintar aja pakai aplikasinya. Jadi pakai sewajarnya, tidak perlu yang ya bisa lah kita lebih research lagi kalau menggunakan aplikasi itu. Lagi yang itu temen gua. Aman salah, woi. Salah, woi. Tur jangan nangis, tur jangan nangis.